Ini dipastikan harus semuanya terkena. Siku-siku terkena. Lah kalau sampai siku tidak terkena, ada yang kering, maka itu membatalkan wudhu. Nanti kita akan tegaskan membatalkan di mana batalnya. Nanti kita akan summa masaha bi ra'sihi. Kemudian setelah selesai mencuci tangan sampai siku-siku, baru mengusap rambut. Jadi mengusap rambut ini buka pasang nih. Mengusap rambut itu, Pak, jadi tangan dibasahi, tidak terus begini kan, seger. Malah kadang-kadang nggak ada itu. Jadi mengusap rambut, tangan dibasahi, lalu diusap min manbatis sya'ri, dari tempat tumbuh rambut depan, min muqaddamir ra'si, dari tempat awal kepala, sampai ilal kufa, sampai tengkuk, dari tengkuk kembali lagi ke depan, langsung telinga sekali. Enggak 3 kali, wah, sungguh-sungguh. Nah, hadisnya nggak ada. Hadisnya nggak ada. Jadi yang betul itu tangan dibasahi, terus diusap dari tempat depan rambut kita sampai tengkuk, dari tengkuk ke depan, kemudian langsung ke tangan, di jari jemari dimasukkan langsung. Nah, ini mengusap punggung telinga. Jangan cuma saya kalau lihat ibu-ibu, tapi di sana, di sini nggak ada bedanya. Cuma gini. Harusnya tangan jemari telunjuk dimasukkan, terus di belakang ini jempol berulah menggosok. Nah, ini loh, Pak, itu yang betul seperti itu. Lah ada yang tanya, Ustadz, perempuan itu kan rambutnya panjang, apakah cuma sampai di tengkuk? Lah sisa rambutnya pripun? Nggak ada anjuran, wah dibasahi, wah rambutnya sampai sak punggung, wah dibasahi kabeh. Nggak, ya sama. Jadi rambut dari depan ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk ke depan langsung telinga. Tidak dipisahkan antara kepala, rambut dan telinga, tidak dipisahkan. Nah, padahal yang banyak jenengan yang bilang yang banyak memisahkan itu loh. Banyak memisahkan. Jadi kadang-kadang dipisahkan itu pun begini. Remungso. Sudah keliru merasa benar. Nah, maka oleh karena itu kalau kita komitmen dengan hadis, dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu ini. Jadi cuma sekali. Lalu bagaimana dengan orang, ya ini bukan dilarang, tapi tidak masuk ajaran Nabi. Karena Nabi menyatakan apa? Aku tidak menyukai orang yang berwudu berlebih-lebihan. Mentang-mentang air tidak bayar, yang bayar masjid dibuka ke banter. Wah, seger, apalagi Ramadan. Nah, ini yang salah. Bahkan berwudu itu cukup dengan 1 gelas air bisa loh, Pak. Nanti boleh lihat, buka di YouTube, berwudu dengan 1 gelas air. Nanti kan ada. Dulu Ustadz siapa itu ya, kepala pimpinan pondok pesantren Iskarima itu, bukan yang pertama, lupa saya, yang meninggal itu,
itu juga menyampaikan, wah ada orang-orang yang, apa iya tuh Ustaz? Apa iya? Ustaz Badrut Tamam menyampaikan seperti itu. Wah apa iya? Lah karena apa? Orang kalau tidak tahu memang menganggap bahwa itu salah. Saya dulu menganggap salah karena belum sampai pada itu. Nah, dulu pada tahun 96 orang-orang saya waktu haji itu, wah Mekah itu masih yang lama ya, bukan yang seperti sekarang. Jadi orang dagang di pinggir-pinggir jalan itu, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang kulit hitam itu, mereka tuh setiap sedia air dengan botol-botol ini. Kemudian begitu adzan Allahu Akbar, Allah wudu. Saya lihat apa itu? Wudu kok kayak ngene. Sama orang nggak tahu itu menjadi musuh. Tapi ketika tahu, oh, jawabannya, oh, lah iya. Maka oleh karena itu jangan nyalakan dulu, dilihati dulu, cari hadisnya dulu. Begitu dapatkan atau begitu kita mendapatkan seperti itu, maka kita jangan heran. Memang seperti itu boleh. Seperti itu boleh. Lawang tayamum saja cukup begini-gini aja sudah selesai. Ya kan? Jadi oleh sebab itu berwudu jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Kalau bisa airnya tuh buka kecil tuh. Itu paling bagus malahan. Daripada yang banter ngentek-ngentek ke banyu. Nah, kalau sudah air susah, nggak mau nyumbang kotak masjid wae 2.000. Ning numpang numpang pipis, adus sisan, wudu Masya Allah, menggunakan air yang seperti itu tidak dibenarkan. Jadi kita juga komitmen dengan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berwudu jangan berlebih-lebihan. Jadi termasuk mengusap rambut tadi hanya 1 kali. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Kemudian mencuci kaki. Nah, ini mencuci kaki ini. Ilal ka'bain sampai mata kaki, 2 mata kaki kita. Jadi tidak perlu sampai dengkul. Apalagi kalau di Masjid Agung itu dulu kan tempat wudhunya campur laki perempuan itu wudhu. Ibu-ibu Masya Allah pakai jari dicincing. Pede banget. Padahal penuh dempul. Nah itu, kadang-kadang Pak, iya ini. Tapi kita tidak menyalahkan. Karena apa? Bi'adamil ilmi, karena tidak adanya ilmu yang mengajarkan. Dia kan, tapi menjalankan itu sudah baik. Cuma dia berlebih-lebihan, cukup di atas mata kaki saja. Lah apakah boleh Ustaz kalau sampai di atas atau betis atau dengkul? Ya boleh saja, boleh. Tapi batasan minimal 2 mata kaki. 2 mata kaki. Ini dicuci 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalika, yang sebelah kiri juga seperti itu. Tsumma qala, maka Utsman bin Affan menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Berarti Utsman bin Affan mencontoh tata cara wudu Nabi. Jadi yang ilmunya apa? Pertama, jangan dengan 2 tangan ketika berkumur. Berkumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian mengusap rambut sampai ke tengkuk kembali. Kemudian langsung masukkan telunjuk ke telinga dan mengusapkan jempol ke belakang telinga. Mengusap kepala hanya 1 kali saja.
tidak 2 kali, tidak 3 kali. Nah, kalau umpamanya 3 kali Ustaz, gimana? Ya, Rasul mintanya sekali kok kita keminter banget. Nabi aja sekali kok kita 3 kali. Wah, kita ini supaya sempurna. Nah, sempurna itu sholat maghrib 3 rakaat. Biar sempurna 5 rakaat. Ya, ndak lucu, Pak. Saya mau pergi Cikampek, daripada cuma Cikampek Jakarta. Lewong sing ngarep dituju Cikampek kok. Nah, itu kan kita jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, "Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah dariku, maka tertolaklah amalan itu. Hadis. Jadi jangan berlebihan lah, biasa-biasa saja. Jangan lebay. Wah, untuk yang kumur-kumur 100 kali. Waduh. Udah ngapain? Mau makan jengkol, Ustaz. Nah, itu. Baik. Yang ketiga. Hadis yang ketiga. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ini ditegaskan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dalam tata cara wudhu Nabi, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap rambutnya hanya 1 kali. 1 kali itu dari depan ke belakang dan ke depan lagi. Itu hanya 1 kali. Sudah jelaskan? Jadi kalau 3 kali apa? Lebay. Nah, kemudian yang keempat, wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, fi sifatil wudu, dalam tata cara wudu, qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa adbala bi yadihi wa adbar. Jadi Rasulullah ini menurut Abdullah bin Yazid bin Asim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap rambutnya atau kepalanya fa'aqbala dari depan, biyadaihi dengan 2 tangannya, wa adbar dan ke belakang. Jadi dari depan dan ke belakang, bukan dari belakang dulu ke depan, tapi dari depan ke belakang. Kemudian hadisnya muttafaqun alaih wa fi lafdin lahuma, dalam lafaz yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan kepala, hatta dhahaba bihima ila kufahu, sampai menuju tengkuk, thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, maka setelah itu dikembalikan tangannya dari tempat berawalnya. Jadi ke tempat berawalnya, dari depan ke belakang, balikkan lagi dari tempat mulainya. Nah, ini jelas. Maka ilmu dalam Islam itu ada 3, Pak. Sampai disebut dengan usulul tsalatsah. Jadi 3 dasar dalam Islam itu ada 3. 3 dasar ini, pertama kali ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi. Nah, yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenali agama Islam dengan dalilnya. Nah, sekarang berwudu ada dalilnya enggak? Ada. Maka seperti ini, saya nggak berani kalau enggak ada dalilnya menyampaikan. Jadi jangan cuma, loh ini kan api. Api itu belum tentu benar loh. Api belum tentu benar. Yang benar pasti api. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kelima, wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, dalam tata cara wudu juga, qala tsumma masaha
bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahatain fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahiral udhunaihi. Jadi ini tata cara wudu tadi, wa thumma masaha, mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, wa adkhala isba'aihi sabbahatain, dan memasukkan dua jari telunjuknya ke telinga, fi udhunaihi, dalam dua telinganya. Kemudian wa masaha, dan mengusap bi ibhamaihi, dengan jempolnya, dhahiral udhunaihi, di di punggung telinga. Jadi bukan di ujung, cuma begini tok, nek mau ngene oke tunggale. Nah gini lah, nah, sudah selesai. Nah ini ada dalilnya persoalannya. Yang gini ini tidak ada dalilnya, yang gini-gini ini tidak ada dalilnya. Ya, jadi seperti itu ada dalilnya. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenali syariat Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, nanti kalau umpamanya ingin tahu persis, ya beli bukunya aja, namanya Bulughul Maram yang terjemahan. Cari yang terjemahan Ahasan. Bahasanya bahasa lama, tapi penjelasannya itu jelas. Ahasan itu. Cuma ada satu yang saya tidak cocok di sana. Satu tok. Sepanjang saya baca punya Ahasan, kodok itu boleh. Kalau di sini tidak boleh. Jadi nanti ada persoalan difda, masalah kodok. Di dalam pemahaman Ahasan Bangil, itu kodok itu karena tidak punya leher, maka yang dilarang itu membunuhnya. Membunuh dilarang berarti makan hidup. Nah itu yang dilarang. Akhirnya oh itu makruh katanya, boleh, tapi itu yang saya tidak sependapat. Padahal di dalam kitab aslinya dikatakan bahwa kodok itu haram hukumnya. Dan di dalam At-Tibbun Nabawi, kitab Tibbun Nabawi, pengobatan tata cara Nabi, bahwa kodok itu mematikan sel-sel sperma atau sel ovum bagi wanita. Baik, kemudian memasukkan kedua jemari telunjuknya ke telinga, kemudian mengusap punggung telinga dengan dua jempolnya. Hadis ini dikeluarkan dari Abu Dawud dan Nasa'i, wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, sekarang hadis yang keenam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idastaiqadha ahadukum min manamihi falyastanfir thalathan fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, idastaiqadha ahadukum, kalau ada seorang di antara kalian bangun dari tidur, istaiqadha min manamihi, bangun dari tidurnya, falyastanfir thalathan, maka istinsarlah, kalau nyebulkan air yang dimasukkan dalam hidungnya dilakukan 3 kali. Masukkan, betul-betul sebul kayak, bukannya betul-betul sebulkan. Bukan hanya kotoran hidung yang keluar, tapi Rasulullah menyatakan apa? Fa inna syaitan, karena setan itu yabitu ala khaysyumihi, setan itu semalaman mendekam di dalam hidung. Poni irungi gede, raksasa hidung. Jadi kata Rasulullah, apa iya tuh Ustaz? Ya Rasulullah itu memiliki sifat fatonah. Fatonah itu mengerti gitu loh. Cerdas. Jadi Rasulullah itu cerdas tentang keadaan zaman sebelumnya, cerdas dalam persoalan zaman di masanya dan zaman sesudahnya. Jadi cerdas menyikapi 3 zaman itu.
Maka kalau orang antara percaya dan tidak percaya, silakan aja. Maka disebutkan Rasulullah itu fatanah, cerdas. Jadi Rasulullah SAW itu kecerdasannya sampai sejauh itu. Nah, kadang-kadang kita tidak mengerti. Maka kata Rasulullah, setan itu mendekam di dalam hidung. Apa iya toh? Jangan apa iya. Ya sudah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa saja yang dibawa oleh Nabi, yang dijelaskan oleh Nabi, yang diterangkan oleh Nabi, fakhudhuhu. Pegang teguh, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarangnya atau yang dicegahnya, maka jauhilah. Ya sudah, kalau bilang Rasulullah setan itu mendekam dalam hidungnya semalaman, maka kita saja yang tidak tahu. Lu apa ngerti setan, Ustaz? Apa ndelok jin? Saya mau menyatakan Rasulullah melihat jin atau tidak, wallahu alam. Tapi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau pergi Mekah, mungkin sudah ada yang pernah pergi Mekah di sini. Itu ada masjid namanya Masjid Jin. Masjid Jin. Kenapa sebabnya? Konon beritanya dahulu, wallahu alam bisawab, saya pernah membaca di dalam buku karangan Abdurrahman Bali, yaitu Dialog dengan Jin Muslim. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa Rasulullah pernah menghukum setan atau yang dari bangsa jin itu, diikat. Wallahu alam bisawab dengan cara seperti apa. Jadi Rasulullah tuh kalau urusan seperti itu ya sudah, ikuti saja gitu loh. Kita tidak tahu, tapi Rasulullah dengan kekuasaan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas itu. Maka jangan kita bertanya, opo yo? Setan itu semalam mendekam di dalam hidung. Opo yo? Nah, ya sudah kalau opo yo. Agama itu kadang-kadang tidak nalar loh, Pak. Agama itu kadang-kadang tidak nalar kan. Masa kita wudu toh, ternyata mau masuk masjid ngentut. Kok tidak diceboi? Yang diwudui malah muka, seolah-olah tidak nalar kan iya. Tapi perlu diketahui ini adalah perintah, yaitu di mana perintah itu liya'lama may yattabi'ur rasul wa yanqalib ala aqibaihi, untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling daripada ajarannya itu. Jadi kalau Rasulullah menyatakan istinfarlah, sebulkan air dari dalam hidungmu 3 kali karena setan itu mendekam semalaman di dalam hidungmu. Tidak usah tanya, oh Rasulullah yang menyatakan. Karena memang penegasan daripada Allah, pokoknya apa yang diucapkan, yang dibawa oleh Rasul, maka ikutilah, dan apa yang dilarangnya, maka jauhilah. Jadi seperti itu. Kemudian hadis yang ke-7 sampai 7 aja. Jangan banyak-banyak, marani lali. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Ini lafadznya dari Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi disebut muttafaqun alaih. Nah, apa isi hadisnya? Apabila kalian bangun dari tidur, khususnya subuh. Kita tidur itu paling tidak 8 jaman malam. Maka kata Rasulullah, kalau sudah bangun dari tidur, jangan memasukkan tangan ke dalam kolah kalau mau berwudu. Berarti wudu dari kolah boleh nggak? Boleh. Boleh. Kemudian, tapi jangan tangan langsung dimasukkan ke dalam kolah. Jangan dimasukkan ke dalam bejana.
Karena apa? Hatta yaksilaha salatan, cuci dulu 3 kali. Dicuci dulu 3 kali baru dimasukkan. Karena apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kalian tidak tahu semalaman tangan itu ngelayap kemana-mana. Tidur pakai celana Levi's ketat tuh, tapi tangannya bisa nyelonong loh Pak. Garuk-garuk, kruk. Lah itu bagian belakang, nih bagian depan kita kan tidak tahu. Maka oleh sebab itu cuci dulu. Jadi Islam ini adalah agama suci, agama bersih. Jangan ujuk-ujuk langsung lebok ke kumur, masya Allah. Jadi cuci dulu. Setelah dicuci baru dimasukkan ke dalam bejana atau ke dalam kola. Itu boleh. Karena apa? Semalam kita tidak tahu kemana tangan kita mendekam. Wah, masuk kemana-mana tangan ini. Apalagi yang punya gatal-gatal. Gatal sana, gatal sini. Wah, masuk tangan kita ini. Masya Allah. Kita tidak tahu. Karena orang tidur itu tidak sadar. Orang tidur itu tidak sadar. Ya, sebagian ruhnya metu. Jadi tangannya ngelayap kemana-mana sampai tidak tahu kalau tangannya dalam keadaan hadas. Ini yang dapat saya sampaikan. Paling tidak kita sudah mengetahui beberapa hal yang insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal-adzim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.